Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Legend Best of the Best. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Video ini akan berbeda dari biasanya karena Mimin mau bahas satu saham fenomenal yang tidak pernah dilupakan semua pelaku pasar. Ada yang mengatakan bahwa seorang pelaku pasar modal belum bisa dikatakan main saham jika belum mengenal saham ini. Dulunya menjadi primadona dan sering menjadi pemberitaan di kalangan pelaku pasar. Bagaimana dengan sekarang? Mari kita simak pembahasan di video ini ya. Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian, dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Sebagai informasi, di akhir video Mimin akan sampaikan nama sahamnya. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Oke, langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 29,57% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 70,43%. Pemegang saham mayoritas saham ini hanya memiliki kepemilikan kurang dari 30%. Artinya, power mereka sebagai pemegang saham pengendali sudah lebih kecil karena jumlah yang beredar di masyarakat yang lebih besar. Kondisi saham seperti ini sebenarnya memberi pertanyaan, kenapa pemegang saham mayoritas perusahaan tidak ingin memiliki saham perusahaan lebih banyak? Hal berikut yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Tidak ada direksi atau komisaris yang punya saham perusahaan. Hal mengejutkan lain adalah dari sisi top management. Dari banyaknya komisaris dan direksi terlihat tidak ada yang mempunyai kepemilikan atas saham perusahaan. Apa indikasi dari hal ini? Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami penurunan sebanyak 4,81% dalam 4 tahun terakhir dari yang awalnya berada di angka 50,08 triliun menjadi 47,67 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 51,47 triliun, aset perusahaan mengalami penurunan sekitar 7,38%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami penurunan juga sebanyak 0,82% selama 4 tahun dari yang awalnya 46,2 triliun menjadi 45,82 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 44,38 triliun, liabilitas perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 3,24%. Kesimpulannya, total aset perusahaan mengalami penurunan dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Namun di saat yang sama, liabilitas perusahaan malah mengalami peningkatan di tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019. Selain itu, dalam 4 tahun terakhir, penurunan liabilitasnya tidak sebesar dengan penurunan aset. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 10,99 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 479,17% dibandingkan tahun 2017 dengan angka 0,24 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan 0,1 triliun, pendapatan perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 1,890%. Selain itu, perusahaan juga mencetak perolehan laba sebanyak minus 4,7 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 192,89% dibandingkan tahun 2017 dengan nominalnya 5,06 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 0,1 triliun, perolehan laba mengalami penurunan sebanyak 4.800%. Kesimpulannya, untuk aspek laba rugi, Mimin cukup terkejut dengan kondisi perusahaan, di mana berdasarkan data dari Stockbit, terlihat perusahaan mencatat fluktuasi yang sangat hebat. Di tahun 2017, dengan pendapatan yang hanya 0,24 triliun, terlihat perusahaan memperoleh laba 5,06 triliun. Sedangkan di tahun 2020 dengan pendapatan 10,99 triliun, perusahaan malah rugi sebanyak 4,7 triliun. Keempat, dividen yield. Berdasarkan data di RTI Bisnis, terlihat perusahaan tidak pernah membagi dividen setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, perusahaan malah melakukan right issue sebanyak 2 kali di tahun 2017.
Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 278. Apabila membandingkan dengan harga saham Rp61 saat video ini dibuat, berarti sudah terjadi penurunan sekitar 78,06%. Harga saham perusahaan ini sangat spektakuler karena mengalami penurunan 78% dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, mereka yang berinvestasi di perusahaan ini tidak mendapatkan dividen dan juga masih memiliki floating loss. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham Rp61, per saham ini berada di angka minus 0,87 kali dengan PBV minus 0,49 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di bawah book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka Rp123. Apabila harga naik 1 kali lipat dari Rp61 menjadi Rp122, berarti valuasi PBV saham ini dari minus 0,49 kali menjadi minus 0,99 kali. Untuk valuasi saham ini terlihat saham ini tidak mempunyai kinerja yang baik. Namun untuk masalah multi-bagger, saham ini sering naik secara tiba-tiba namun juga dibanting tiba-tiba. Artinya bukan hal yang mustahil bila naik 1 kali lipat, tapi sudah menjadi wajar jika turun sampai di harga Rp50. Setelah melihat beberapa aspek tadi, apakah Anda sudah mengetahui nama saham yang dimaksud? Sebenarnya, Mimin sedang membahas saham Bumi atau Bumi Resources. Perusahaan ini listing sejak 30 Juli 1990 dan bergerak di sektor oil, gas, and coal. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Oh iya, apakah kamu punya request saham yang ingin dibahas pada video selanjutnya? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar ya. Mimin akan pertimbangkan untuk membahasnya. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 ebook saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analysis Report, di mana merupakan ebook 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Thank you.